Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-siyama hisnan li awliyaihi wa junnatan wa fataha lahum bihi abwabal jannah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan kullu 'amali ibni adam lahu illa syiyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana kita sampai saat ini masih diberikan ketetapan iman dan ketetapan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada keharibaan baginda Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita senantiasa mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Sahabat religi yang dirahmati Allah, puasa menurut bahasa as-shaumu lughatan, puasa menurut bahasa adalah mutlaqul imsak, kemutlakan menahan diri dari suatu hal yang kita ingini. Contoh misalkan kita menahan untuk tidak berbicara, maka ini sudah termasuk kategori puasa. Sementara puasa menurut syara ialah pertama, al-imsak anil muftiri ala wajhin maksusin, menahan untuk tidak makan dan minum dengan cara tertentu. Narasi yang berbeda ialah at-ta'abbudu lillahi bitarkil akli wa syurbi wa jami'il muftiratil hisyiyati wal ma'nawiyati min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Jadi dua narasi ini sebetulnya tidak jauh beda, sama-sama meninggalkan makan dan minum. Cara tertentu tadi adalah niat di waktu malam, meninggalkan hal-hal yang dilarang, min tulu'il fajri ila ghurubis syams tadi, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini suatu sebuah kemiripan, hanya narasi yang kedua ini agak lebih luas lagi, yaitu menyebutkan kata hissiyah dan ma'nawiyah, menjaga dari hal-hal yang kurang baik, tidak senonoh, menahan hal itu, dan yang berbau negatif juga menghindarinya, seperti merasani orang lain, tetangga, dengan hal-hal yang kurang baik juga, kejelekan semacamnya. Ini hanya memperluas bahasa. Lalu sahabat religi yang dirahmati Allah, ketika kita meninggalkan aturan tadi, artinya melanggar perihal yang sudah dilarang seperti makan dan minum, maka puasa kita menjadi batal. Lalu ketika kita melanggar dengan praktek yang berbeda yang berupa hissiyah,
seperti melakukan hubungan istri di siang hari di bulan Ramadan, maka selain puasa kita batal juga mendapat dosa serta harus membayar kafarah tebusan. Apa kafarahnya? Yaitu berupa itqu raqabat mukminah. Kalau tidak menemukan shaumu syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak mampu ya memberi makan it'amu sittin miskin, memberi makan 60 orang miskin. Jadi itu tadi pemahaman seputar puasa menurut bahasa maupun menurut syar'annya. Sahabat religi yang dirahmati Allah, dalam hadis qudsi tadi disebutkan bahwa puasa ini adalah amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah, dan berbeda dengan amal ibadah yang lain seperti halnya sholat misalkan. Jadi puasa kenapa kok berbeda dengan sholat? Karena puasa sendiri tidak tampak prakteknya dan minim terkontaminasi oleh akhlak yang madmumah, seperti misalkan riya. Lalu salah satu keunikannya lagi, puasa itu disebutkan di dalam rukun puasa. Di antaranya niat, meninggalkan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Yang ketiga, ya shaim, orang yang berpuasa. Ya kembali ke tadi, karena tidak bisa ditasawurkan dan tidak bisa dita'akulikan, tak bisa dilogikakan. Sementara sholat bisa tanpa potensi akhlak madhmumah itu mengintervensi, seperti riya, misalkan pergi ke masjid melakukan sholat, maka potensi riya itu ada. Lalu maksud dari kullu amali li adam lahu adalah tingkatan pahala, tingkatan derajat pahala, misalkan dari 10 derajat hingga 700 derajat, itu yang dimaksud. Berlanjut ke kalimat fa'innahu li, ini adalah puasa merupakan ibadah yang paling dicintai Allah, karena kita rela menahan lapar, menahan dahaga, lemas, kita merelakan itu, maka itu yang oleh Allah dicintai, yang disenangi. Lalu kalimat wa ana ajzi bi di sini adalah Allah yang akan membalas itu semua dengan tanpa batas. Tidak ada batasan derajat untuk puasa ini. Jadi penghususan bagi orang yang berpuasa karena urusannya dengan Allah, dari kita hablum minallah, berurusan langsung kepada Allah, maka yang akan memberikan pahala yaitu Allah sendiri, dengan tidak memberikan batas itu tadi. Jadi bisa kita pahami bahwa disinilah letak keunikan puasa dan perbedaan dengan ibadah seperti sholat tadi. Sahabat religi yang dirahmati Allah, jadi kesimpulannya adalah, pertama, pengertian puasa secara bahasa adalah mutlaqul imsak, kemutlakan menahan diri. Kedua, ada 2 narasi. Pertama, menahan untuk tidak makan dan minum dengan cara tertentu. Yang selanjutnya, narasi yang berbeda
adalah menghambakan diri kepada Allah dengan meninggalkan makan dan minum, baik juga berupa hissiyah ma'nawiyah min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Jadi itu kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua adalah terkait masalah hadis qudsi, bahwa puasa dengan amal ibadah seperti halnya sholat itu berbeda. Kalau sholat lebih kepada tampak prakteknya, kalau puasa tidak tampak. Mungkin hanya ini yang bisa saya ulas pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.